Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 3 pengembangan sumber daya pembelajaran yang beranggotakan Dona Andika Putra, Imam Mahyudi, Intan Fitriani, Muhammad Aziz Ikram, dan saya sendiri Muhammad Todi Maulana dan Rahmat Fauzan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang faktor pengembangan dan pola organisasi PSB. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Aziz Ikram. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan PSB. Sumber belajar saat ini tersedia dalam berbagai macam bentuk. Sumber belajar yang kebanyakan terfokus pada bentuk cetak, terutama buku, kini pada beberapa proses pembelajaran tidak selalu menjadi buku sebagai sumber belajar utama. Hal ini disebabkan oleh banyak sebab yang berkembang baik dari luar maupun faktor dari dalam sumber belajar itu sendiri. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sumber belajar dapat menjadikan sumber belajar tersebut semakin baik dan sesuai jika diterapkan pada pembelajaran. Namun juga dapat berakibat kepada kebalikannya. Sumber belajar yang tidak sesuai lagi pembelajaran dan harus dihilangkan dari daftar sumber belajar. Next, Zan. Next, Zan. Crop saya yang itu Zan. 4. Selanjutnya, 4 faktor utama yang dapat mempengaruhi sumber belajar. Perkembangan teknologi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga mampu memberikan dan menciptakan banyak alternatif sumber belajar baru yang jauh lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Komponen-komponen sumber belajar juga semakin kaya berkat adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu keadaan pemakai. Kondisi pengguna atau pemakai tertentu merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sumber belajar. Jelas sekali bahwa pengguna ini sebagai pelaku yang memanfaatkan sumber belajar yang dipilih. Keadaan pemakai ini meliputi banyak hal seperti latar belakang pengguna, tingkat kecerdasan, kondisi sosial, jumlah pemakai, dan kondisi pemakai pada umumnya. Selanjutnya keadaan ekonomi. Tingkat finansial atau ekonomi sangat mempengaruhi terhadap produksi dan pengadaan dan juga penyebaran sumber belajar. Jelas sangat tidak mungkin guru untuk mewajibkan setiap murid agar memiliki sumber belajar yang memiliki harga mahal. Instansi pendidikan juga tentunya harus mengalokasikan dana dengan baik dan tidak mudah mengadakan dan menyebarkan secara cuma-cuma sumber belajar. Selanjutnya yaitu nilai-nilai budaya. Nilai budaya dalam masyarakat utamanya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber belajar yang tidak dirancang, terutama jika menggunakan lingkungan sekitar untuk belajar. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aziz. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah mengenai organisasi sumber belajar. Di mana sumber belajar adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh peserta belajar, baik secara individual maupun kelompok, untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 10.
Menurut AECT, tahun 1977 mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber baik itu data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Definisi lain, pengertian sumber belajar pada dasarnya merupakan suatu daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik langsung ataupun tidak, baik sebagian ataupun keseluruhan. Beragam jenisnya sumber belajar menuntut adanya pengelolaan dan pengorganisasian terhadap sumber belajar tersebut. Hal ini bertujuan agar sumber belajar mudah untuk diakses dan juga dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan. Oleh karena itu, dibentuklah pusat sumber belajar. Timbulnya pusat sumber belajar dimungkinkan pula oleh pertumbuhan berikutnya yang berupa pengakuan akan semakin dibutuhkannya pelayanan dan kegiatan belajar yang membutuhkan ruang belajar tertentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya belajar mandiri dengan modul, simulasi, permainan, dan sebagainya. Organisasi sumber belajar merupakan subunit kerja yang berada di bawah Departemen Pendidikan yang bertugas menyediakan pelayanan media pembelajaran yang diharapkan bisa mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar di kelas. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fauzan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Imam Yudi. Kepada Imam dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi tentang pola terpisah. Yang pertama itu adalah pengertiannya, pola terpisah adalah pola organisasi sumber belajar yang letaknya terpisah, tidak membentuk suatu kesatuan dan tiap bagian bebas mengurus bagian sendiri tanpa terikat oleh peraturan bagian lainnya. Pola terpisah ini termasuk pola klasik. Tiap bagian terdiri sendiri, dengan demikian tiap bagian bebas mengurus bagiannya sendiri tanpa terikat oleh peraturan dari bagian lainnya. Next slide. Kelebihan pola terpisah yaitu yang pertama, tiap bagian berdiri sendiri. Dengan demikian tiap bagian bebas mengurus bagiannya sendiri tanpa terikat oleh peraturan dari bagian lainnya. Misal bagian audio merupakan bagian yang terpisah dari bagian televisi sekalipun berhubungan sangat erat. Yang kedua, dapat melayani lebih leluasa, lebih akrab karena klien yang datang khusus bagi bagian tersebut tidak sebanyak bila semua bagian berada pada satu tempat yang sama. Yang ketiga, kemungkinan juga ruang khusus bagian tersebut dapat diatur sebaik mungkin sehingga ruangan lebih nyaman. Yang keempat, dengan terpisah-pisahnya bagian-bagian secara fisik maupun administratif, maka bagian tersebut dapat ditempatkan mendekati klien yang paling sering membutuhkan. Misalnya, pelayanan audiovisual ditempatkan di jurusan teknologi pendidikan dan sebagainya. Kekurangan pola organisasi terpisah yaitu yang pertama, karena tiap bagian tempatnya terpencar-pencar, maka secara keseluruhan tambahan tenaga dan pengamanan yang cukup. Yang kedua, jumlah anggaran yang disediakan secara keseluruhan menjadi lebih banyak. Yang ketiga, terjadi tumpang tindih dalam tugas. Yang keempat, karena semua bagian ingin bebas mengatur dirinya sendiri, biasanya selalu berebut dana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Imam. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Donald. Pada Donald dipersilakan.
Donald. Nah, Tagalog Donald. Saudara Donald. Halo. Sorry. Jangan payah. Tagalog. Sampai yang ego ya kan. San. Patah Nal. Apa? Jaringannya payah. Terus. Payah jaringannya. Tagalog Donald. Halo. Halo. On cam, oi. Payah jaringan, serius nah. Nah, Model tu salah. San, sampai E ya kan? Sampai E ya nak. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pola terpusat. Pola terpusat adalah pola organisasi sumber belajar yang letaknya memusat atau berada di tengah, dan bagian-bagiannya tidak terpisah-pisah secara analog. Pola terpusat ini adalah kebalikan dari pola terpisah. Secara fisik lokasinya tidak terpisah. Hubungan kerja makin erat dan saling mendukung. Kelebihan pola terpusat. Yang pertama yaitu secara fisik lokasi tidak terpisah. Seluruh bagian, seksi, sekretariat, pimpinan, dan narasumber berada dalam satu gedung. Yang kedua, karena semua unsur pimpinan, pengelola sarana, dan peralatan berada dalam satu gedung, maka sangat memudahkan pengawasan prosedur kerja, penggunaan ruangan dan peralatan, serta pengawasan penggunaan keuangan. Yang ketiga, secara administratif hanya ada satu top manager. Dengan demikian dapat dihindari hambatan birokrasi antar bagian atau antar seksi. Demikian juga hanya ada satu laporan dari top manager ke atas. Yang keempat, hubungan kerja makin erat dan saling mendukung. Misalnya suatu program televisi tidak bisa berproduksi sendiri tanpa bantuan di bagian grafis, fotografi, film, dan audio. Yang kelima, dengan demikian pengguna dana, sarana, peralatan, dan pelaksanaan administratif lebih efisien. Yang selanjutnya kekurangan pola organisasi terpusat. Mungkin gedung pusat PSP yang merupakan kumpulan dari media cetak, peralatan, bahan, studio, laboratorium, ruang perkantoran, Bilang yang kekurangan Nek Nal. oleh karena itu memerlukan lokasi tersendiri yang kadang-kadang terpisah dengan kuliah. Adanya ini menimbulkan kesulitan, terutama dari yang volume permintaannya sangat padat dan membutuhkan pelayanan yang cepat. Hanya dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dona. Baiklah, materi selanjutnya dan materi terakhir akan dibacakan oleh Kintan. Kepada Kintan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai 3 pola hibrid. Pola ini adalah kombinasi dari pola terpisah dan pola pusat. Karena kedua pola terdahulu mengandung kelebihan dan kekurangan, maka pola hibrid ini dapat diterapkan sebagai alternatif lain. Kekurangan dari pola terpusat ialah memungkinkan gedung pusat suatu bangunan yang relatif besar dan berdiri sendiri. Oleh karena itu,
Oleh karenanya tidak jarang memerlukan lokasi tersendiri yang kadang-kadang terpisah. Adanya jarak ini menimbulkan kesulitan terutama dalam melayani klien yang volume permintaannya sangat padat dan membutuhkan pelayanan yang cepat. Kesulitan inilah yang hendak diatasi oleh pola hibrid ini. Pola hibrid membenarkan sistem kerja pola terpusat, tetapi tidak seluruhnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kintan. Tutik Legodan. Kesimpulan dari Todi. Baca saya yang di makalan. Alah, bentar. Iko diedit rekamannya, Zan. Nggak ada edit oh. Dia apa lihat Jess? Dia apa lihat tulang lihat. Yang enggak baca jaringan anu hilang. Dia mengarah tuh. Payah jaringan enak. Payah jaringan. Kalau masuk sih. Awak lah payanan galak. Awak tak tahan kalau mau suara robot suara tadi. Suara siapa? Suara sia nanti. Suara beliau. Suara dia. Iyo. Boleh. Edit Zan. Tapi lain tak. Payah jaringan. Tapi lain tak sadonyo doh. Hanya yang di. Mari karena cuma 18 mah. Kampret. Muntazan, pegang dambat. Pegang jasa. Lu ambil. Lah, Zan. Lah. Kol lah akhirnya ya. Akhirnya. Baiklah, kesimpulan akan saya Putih-putihnya tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar merupakan faktor-faktor yang mampu menyebabkan perubahan atau perkembangan pada sumber belajar tersebut. Halo. Bentar. Halo. Todi lah siap Todi. Lu kenal? Alah, belum lah. Hah? Masih putih-putih. Todi. Masih putih-putih suara. Iya betul. Tadi yo. Kini ndak. Alah kan? Lah. Aman. Man. Lah kalau awak lai. Alun siap apa? Alun lagi kesimpulan dulu. Jangan. Hah? Nah. Oh betul ya. Ya ulang kesimpulan Malia. Nah. Kesimpulan. Oh. Baiklah, kesimpulan akan saya bacakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar merupakan faktor-faktor yang mampu menyebabkan perubahan atau pada sumber belajar tersebut. Perubahan belajar, pemakaian, hingga cara penggunaan sumber belajar. Faktor-faktor tersebut diantaranya perkembangan teknologi, nilai-nilai budaya, keadaan ekonomi, dan keadaan pemakai. Pola organisasi. Perkembangan PSB terbagi menjadi 3 macam, yaitu pola terpisah. Pola organisasi terpisah merupakan pola organisasi yang bersifat otonom.
dalam hal mengelola pusat sumber belajar. Pola terpusat, pola organisasi pusat sumber belajar terpusat merupakan pola organisasi yang menampung seluruh bagian unsur yang mempengaruhi proses pengelolaan dan pelaksanaan sumber belajar. Dan ketiga, pola kombinasi. Pola ini adalah kombinasi dari pola terpisah dan pola terpusat. Karena kedua pola terdahulu mengandung kelebihan dan kekurangan, maka pola hybrid ini dapat diterapkan sebagai alternatif lain. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kelompok 3. Tutik Lazan. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, terlebih kurang kami minta maaf. Dari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lazan. Tunggu. Jangan jadi lagu tu. Bagus ya. Nah, Lah, sudah ulang. Ulang, Lek, Zan. nah. Hah? Ulang, Lek. Stop record. Ulang, Le. Lupa record.